wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang menguasai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Dialah Zat tempat kita memohon pertolongan dan tempat kita meminta segala yang kita butuhkan, segala harapan hanya kepada Dialah Zat yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang mengeluarkan kita dari kegelapan kejahiliaan menuju cahaya iman yang terang benderang. Sahabat Atira TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang penuh mubarakah ini, di bulan yang penuh berkah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya senantiasa kita memaksimalkan ibadah kita di bulan ini yang belum tentu usia kita sampai 5 bulan Ramadan berikutnya. Karena begitu banyak saudara kita yang tahun lalu masih bersama dengan kita, berpuasa dengan kita berbuka bersama, kita bertilawah bersama, tapi tahun ini beliau tidak bersama kita lagi. Hadirin sahabat Atira TV yang ada di rumah, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana nasihat-nasihat yang telah Rasulullah Muhammad SAW sampaikan kepada kita semua. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yaqtanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah 5 perkara, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa 5 perkara yang Rasulullah pesankan untuk kita untuk dijaga? Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini adalah pesan yang sangat berharga yang Rasulullah pesankan kepada kita semua, yaitu ingat masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dalam artian, pergunakan sebaik-baik mungkin masa mudamu, karena ada suatu masa di mana masa mudamu akan berganti dengan masa tua. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Umar ibnu Umar yang kali itu masih berusia 12 tahun. Rasulullah berpesan, "Wahai ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Kata Rasulullah, "Wahai ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang asing, au 'abir sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh, atau orang yang lagi mengembara." Al-Imam At-Tibi dalam syarahnya mengatakan, pesan Rasulullah kepada Ibnu Umar dalam artian, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu gharib atau orang asing. Di mana kalau kita lihat, kata Ibnu At-Tibi, di mana orang asing yang tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai tempat tinggal, begitulah seharusnya kita menyikapi dunia ini. Kita di dunia ini seakan-akan orang asing, kata Rasulullah. Kemudian au-'abir sabil, kata Rasulullah. Begitupun pesan yang kedua, yaitu seakan-akan orang yang sedang melakukan perjalanan atau orang yang sedang mengembara. Kata Ibnu At-Tibi, kalau kita lihat orang
yang sedang mengembara, melakukan perjalanan yang jauh, yang tidak tahu kemana yang akan dia tuju. Kiri kanannya dia tidak tahu bahaya apa yang akan menimpa dia. Dia melewati hutan belantara yang dimana begitu banyak binatang buas yang seakan-akan sewaktu-waktu bisa muncul menerkamnya. Atau dia melewati padang pasir yang tandus, yang kering, yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan. Begitulah kata Rasulullah, kita harus menyikapi dunia ini. Sahabat Atira TV, semoga Allah mudahkan kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ini bisa kita jadikan pegangan hadis ini untuk menasehati anak keturunan kita. Ketika kita mempunyai anak remaja, sehendaknya kita bacakan hadis ini, kita hafalkan kepadanya, kita jelaskan kepadanya, karena ini sangat penting bagi anak-anak berusia remaja. Begitu pula waktu Rasulullah menasihati Ibnu Umar yang masih berusia 12 tahun. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Mali wa mali dunya, ma ana fi dunya ka'annaka taraqib, sazalla tahta syajarah, thumma raha wa tarakaha." Tidak ada peduli saya, kata Rasulullah, mali wa mali dunya, dengan dunia ini. Ma ana fi dunya, tidaklah saya dunia ini, ka'annaka taraqib, seakan-akan orang yang lagi melakukan perjalanan, sazalla tahta syajarah, kemudian berteduh di bawah pohon, thumma raha, kemudian beristirahat. Setelah istirahatnya selesai, dahaganya sudah hilang, lelahnya sudah hilang, thumma wa tarakaha, kemudian kata Rasulullah meninggalkan pohon tersebut. Begitulah karakter dunia ini. Kita di sini seakan-akan orang yang sedang melakukan perjalanan. Kita tidak menetap di dunia ini. Ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini, kata Rasulullah. Maka manfaatkanlah usia muda kita sebelum datang usia tua kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, kitabullah, kalamullah, kita mendalami Al-Quran, kita pahami kandungannya, apa yang diinginkan Allah kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Seharusnya itu yang kita lakukan untuk mengisi masa muda kita sebelum datang masa tua kita, di mana masa tua yang berat lagi untuk belajar, berat lagi untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah. Yang kedua kata Rasulullah, wasihhataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sekarang kita masih merasakan kuatnya fisik kita, sehatnya jasmani kita, tapi ada kalanya kata Rasulullah kita akan masuk di fase, di masa di mana kesehatan kita mulai menurun, kekuatan kita mulai melemah. Kita yang ada hanyalah badan kita hanyalah digorogoti dengan penyakit. Masa-masa muda kita akan berlalu, masa sehat kita akan berlalu, dan kita akan masuk di masa di mana badan kita tidak sekuat, tidak sesehat yang sekarang ini. Maka kata Rasulullah, ingatlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Karena orang yang sehat, yang fisiknya kuat, akalnya sehat, dia akan maksimal dalam beribadah kepada Allah. Jangankan untuk melangkah ke masjid yang jaraknya hanya 5 meter, 50 meter sampai 1 kilometer, mendaki gunung tertinggi pun kita sanggup karena fisik kita kuat. Akan tetapi kalau kita sudah tidak sekuat yang sekarang ini, Allah sudah mengambil kekuatan kita, kesehatan fisik kita, yang ada hanyalah penyakit. Maka jangankan mendaki gunung, jangankan melangkah ke masjid yang jaraknya cuma 5 meter, kita bangun dari tempat tidur pun kita tidak sanggup. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, maksimalkan jika kita, fisik kita, akal kita masih sehat, maka pergunakanlah untuk berzikir kepada Allah, memaksimalkan ibadah kepada Allah. Yang ketiga kata Rasulullah, faragaka qabla syarri, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu, kata Rasulullah. Syekhul Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah ketika kita di dunia ini itu dianggap adalah waktu luang, waktu untuk beribadah, waktu senggang, waktu di mana kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Karena kalau sudah datang waktu sibuk kita, maka tidak ada lagi waktu untuk beribadah, waktu untuk berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, yaitu waktu di mana kita sudah memasuki yang namanya alam akhirat. Alam akhirat adalah alam yang sangat sibuk. Setiap manusia akan sibuk pada saat itu. Tidak ada lagi yang mempedulikan keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seseorang berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, berlari dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, berlari dari sahabat-sahabatnya, teman-temannya,
dan anak-anaknya. Tidak ada lagi waktu untuk memikirkan seseorang, jangankan memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri pun kita tidak sempat lagi. Kemudian yang keempat, ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinnya. Ketika Allah memberikan karunia berupa harta kepada kita, Allah memudahkan rezeki kita berupa banyaknya harta, berlebihnya harta benda yang kita miliki, maka ingatlah kata Rasulullah, sebelum Allah cabut semua keberkahan itu, Allah ambil semua harta yang kita miliki. Kenapa? Karena hilangnya keberkahan dari harta yang kita miliki. Ketika Allah memberikan kita kekayaan, maka pergunakanlah kekayaan itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki, yaitu berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Berjihad di jalan Allah bukan diartikan hanya sekedar berperang yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, di mana kaum muslimin berperang dengan kaum kufar. Tidak, dengan bersedekah, memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin, memberikan sedekah, menjamin kehidupan janda-janda yang mempunyai anak-anak yatim, itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Pergunakan harta yang kita miliki untuk beribadah di tanah suci, menunaikan rukun Islam kita, yaitu berhaji ke Baitullah, membangun masjid, kemudian membantu kegiatan-kegiatan sosial. Itu semua yang Allah dan Rasulnya inginkan ketika kita dikaruniai harta yang banyak. Kalau itu kita tidak lakukan, kalau harta kita cuma kita pergunakan dengan berpoya-poya, orientasi dunia, hanya kesenangan sendiri, kesenangan dunia, kita habiskan harta itu, maka Allah akan cabut keberkahannya. Dan itulah yang dimaksud dengan hadis tadi, masa-masa kaya akan Allah ganti dengan masa-masa kemiskinan. Harta banyak tetapi perasaan tidak tenang, harta banyak tetapi anak tidak bisa diatur, harta banyak tetapi fisik kita sakit-sakitan, dan tidak ada gunanya harta yang kita miliki kalau Allah cabut keberkahannya. Yang terakhir kata Rasulullah, hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang kata Rasulullah masa kematianmu. Saat ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi ada saatnya di mana Allah akan memanggil kita. Ajal kita akan datang. Kullu ummatin ajal. Setiap umat mempunyai ajal. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajal kalian, la yastakhiruna sa'atan. Waktunya tidak bisa ditunda, wa la yastaqdimun, pula tidak bisa dimajukan. Maka selama kita masih bisa bernafas, artinya kita masih hidup di dunia ini, maka manfaatkanlah masa-masa usia yang kita miliki ini yang Allah berikan dengan banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersujud kepada Allah. Isi masa-masa yang Allah berikan yang tersisa dari usia kita dengan kebaikan, dengan amalan-amalan yang Allah sukai. Al jazaa'ul ihsan illa ihsan, karena balasan kebaikan itu hanya kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan Allah akan balas dengan kebaikan. Jangan sampai tanpa kita sadari kita sudah masuk di dalam liang lahat. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah bagi orang yang kesibukannya hanya mengumpulkan harta, memperbanyak harta bendanya, hatta zurtumul maqabir, sampai dia sudah masuk ke dalam liang lahat, sampai dia baru sadar kalau dia sudah meninggal setelah berada di dalam liang lahat. Kenapa? Karena sibuknya mencari harta dunia. Kesehariannya hanya dipenuhi dengan dunia, orientasi dunia. Bagaimana memperbanyak harta, bagaimana supaya usahanya berkembang terus, usahanya maju terus, dan hartanya semakin banyak, sampai dia tidak sadar sudah masuk ke dalam liang lahat. Dan banyak saudara kita yang sudah ada di liang lahat itu bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah kesempatan untuk dikeluarkan kembali ke dunia. Hanya untuk apa? Hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah terlambat. Nah, orang yang sudah meninggal tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Maka selama Allah masih memberikan usia kepada kita, manfaatkanlah usia yang Allah berikan dengan banyak-banyak bertaubat, terutama di bulan suci Ramadan ini. Setiap amalan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, Allah lipat gandakan. Maka perbaikilah, manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Inilah hadis, inilah pesan dari Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang saya sampaikan ini, kalau ada kesalahan berarti dari dalam diri saya pribadi, dan jika ada kebaikan yang saya sampaikan, ada kebenaran yang keluar dari lisan saya,
itu hanya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.